Amerika Serikat telah memasuki konflik di Timur Tengah, dan baru-baru ini, Amerika mengirimkan salah satu senjata perangnya yang paling terkenal, yaitu pembom B-2, untuk melawan kekuatan kecil di Timur Tengah yang disebut pasukan Houthi. Meskipun mereka hanya merupakan milisi, peralatan yang mereka miliki bernilai miliaran dolar, dan jutaan dolar dihabiskan oleh Amerika Serikat untuk melawan kelompok antek seperti itu. Jadi, apa yang dilakukan Houthi hingga mereka terlibat dalam baku tembak dengan militer paling kuat di dunia? Jawabannya terletak pada situasi yang tidak melibatkan seluruh Timur Tengah, tetapi lebih kepada Laut Merah. Pembom B-2 adalah pembom siluman berat yang digunakan oleh Angkatan Udara Amerika untuk menembus jauh ke belakang garis musuh yang dilindungi oleh sistem pertahanan udara yang padat, tanpa terdeteksi oleh radar atau alat deteksi serupa. Meskipun memiliki desain yang kompleks dan kemampuan yang sangat besar, pembom ini hanya memerlukan kru yang terdiri dari 2 orang untuk menyelesaikan misi dengan sukses dan dapat melakukan pengisian bahan bakar di udara, sebuah keajaiban teknik yang sebenarnya. Mari kita lihat detail lebih lanjut mengenai misi yang dilakukan oleh pembom B-2 ini. Pembom tersebut lepas landas dari pangkalannya di Missouri dan terbang sejauh 12.000 mil ke terusan Suez, melakukan pengisian bahan bakar di udara tepat di atas Samudra Atlantik dengan bantuan pesawat pengisi bahan bakar KC-135 Angkatan Udara Amerika Serikat. Menggunakan rute yang diperhitungkan di wilayah udara sahabat seperti Spanyol, Italia, Israel, dan Arab Saudi, pembom B-2 berhasil menghancurkan 5 bunker bawah tanah yang dimiliki dan dioperasikan sebagai gudang di daerah pegunungan. Bunker-bunker ini menyimpan persenjataan canggih dan rudal balistik yang diduga diperoleh dari Iran beberapa minggu sebelumnya. Jika Anda menanyakannya, ini bukan hanya misi sehari-hari. Amerika Serikat melakukan sedikit persiapan menjelang serangan ini. Pengawasan udara menggunakan drone dan intelijen terkini dari sistem peringatan dan pengendalian dini, seperti AWACS yang berfungsi mirip radar, disediakan untuk pembom B-2 agar dapat mencapai targetnya dengan sukses. Namun, Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Lloyd Austin, menyatakan bahwa ini hanyalah pembalasan atas serangan terhadap kapal tanker minyak Inggris dan Amerika pada hari Kamis, 3 Oktober. Ini juga menunjukkan kemampuan Angkatan Darat Amerika Serikat dan tekadnya untuk menjaga kepentingan bangsa dan sekutunya. Untuk memahami sepenuhnya konteks pernyataan ini, penting untuk mengetahui sejauh mana kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh pembom B-2, termasuk, namun tidak terbatas pada, penetrasi darat. Sebagian besar target yang diserang selama pengeboman B-2 adalah instalasi bawah tanah yang tidak dapat dijangkau oleh rudal konvensional. Bom utama yang digunakan dalam serangan ini adalah penetrator persenjataan masif GBU-57 yang dikenal sebagai bunker booster. Bom ini memiliki berat antara 1.814 hingga 13.607 kg dan dapat menembus hingga 200 kaki ke dalam tanah. Berkat desainnya yang kuat, bom ini mampu menembus jauh ke dalam tanah sebelum meledak, menggunakan sekring tertunda untuk memastikan waktu ledakan yang tepat, sehingga menghancurkan segala sesuatu di bawah struktur tersebut. Bayangkan Anda adalah seorang pejuang pemberontak yang bersembunyi di dalam bunker yang dibentengi, jauh di dalam gunung, dikelilingi oleh radar canggih yang baru saja dikirim dari luar negeri. Serangan udara sedang berlangsung di atas, tetapi layar radar Anda tidak menunjukkan sesuatu yang mencurigakan. Tiba-tiba, suara gemuruh mengguncang tanah, diikuti oleh kilatan cahaya yang terang. Dalam sekejap, jelas bahwa sebuah pembom B-2 telah menyerang tanpa terdeteksi, dan semuanya sudah terlambat. Inilah presisi dan sembunyi-sembunyi yang mematikan yang membuat pembom B-2 hampir tidak terlihat oleh radar dan sangat efektif. Jika Anda membandingkan pengalaman ini dengan fakta bahwa pembom siluman B-2 dapat membawa hingga 40.000 pon persenjataan, baik nuklir maupun non-nuklir, tanpa terdeteksi, Anda akan memahami betapa mengerikannya kemampuan tersebut. Pesawat pembom B-2 memiliki kemampuan luar biasa untuk terbang hingga 50.000 kaki di atas permukaan tanah, dilengkapi dengan mesin yang kompleks yang dirancang untuk mengurangi tanda panas. Selain itu, bodi pesawat yang sangat reflektif membuat B-2 hampir tidak terdeteksi oleh radar manapun. Inilah alasan mengapa Amerika Serikat memilih untuk menggunakan pesawat ini untuk mengirimkan pesan yang jelas kepada semua pihak di Timur Tengah. Menariknya, tidak ada laporan resmi mengenai rudal yang diluncurkan ke arah pesawat pembom B-2 selama misi tersebut. Hal ini menyoroti bahwa para pemberontak yang telah kehilangan kemampuan operasional dari persenjataan utama mereka yang dipinjamkan oleh Iran tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai. Secara strategis, misi Amerika Serikat berhasil menunjukkan kemampuannya untuk menghancurkan bahkan struktur benteng yang paling terpencil dimanapun di dunia. Dengan demikian, Iran dan sekutunya kini menyadari bahwa posisi mereka tidak lagi aman. Amerika Serikat kini memiliki kehadiran yang kuat di Laut Merah. Namun,
Apa dampaknya bagi Iran dan kawasan lainnya? Iran telah lama menjadi aktor utama dalam hampir semua konflik di Timur Tengah. Alasan utamanya adalah keinginan rakyat Iran untuk mencapai dominasi regional yang total, yang telah mereka cita-citakan sejak masa Kekaisaran Persia. Setelah Perang Iran dan penarikan Amerika dari Afghanistan, Iran kini muncul kembali sebagai salah satu pemain kunci di Timur Tengah. Tanpa adanya kontrol dari kekuatan besar, Iran dapat menggunakan proksi untuk memperjuangkan dominasi tanpa takut akan serangan langsung. Iran diakui sebagai pemasok terbesar bagi milisi ekstremis di seluruh Timur Tengah oleh sebagian besar badan intelijen di dunia. Jaringan intelijen dari negara-negara seperti Pakistan, India, Amerika Serikat, Israel, dan Arab Saudi berbagi informasi mengenai berbagai rute pasokan yang digunakan oleh Iran untuk mendukung proksinya. Sementara itu, Houthi tidak mengendalikan terusan Suez dan tidak memiliki batas teritorial di wilayah tersebut. Sebaliknya, mereka mengandalkan rudal jarak menengah dan pendek dari Iran untuk melancarkan serangan, serta mempengaruhi Bab el-Mandeb yang merupakan titik strategis penting di wilayah tersebut. Laut Merah menjadi penghalang bagi rantai pasokan global, sehingga secara logistik, setiap entitas yang memasuki Laut Merah berisiko ditembak atau diserang oleh Houthi. Inti dari kelompok ini, yang juga dikenal sebagai Anar Allah, tetap berada di Yaman, di mana mereka telah membentuk jaringan yang terorganisir yang mencakup pemata-matai, milisi bersenjata, dan beberapa posisi pemerintahan. Setelah merebut kekuasaan pada tahun 2014 dengan menggulingkan pemerintah yang diakui secara internasional, mereka kini menguasai sebagian besar wilayah Yaman dan hampir 2/3 penduduknya. Meskipun ada beberapa faksi yang menentang pemerintahan Houthi, mereka tetap berada di garis depan dalam konflik Yaman yang sedang berlangsung. Perang saudara tetap membekukan situasi, dan dengan memanfaatkan posisi strategis mereka di SAA, milisi Houthi telah lama bergantung pada Korps Garda Revolusi Islam, IRGC, untuk bimbingan dan dukungan militer sejak awal tahun 2000-an. Lihatlah peta Laut Merah, yang terletak tepat di samping Arab Saudi dan Mesir, sedikit ke arah Yaman. Jika Anda mengamati wilayah ini dengan cermat, Anda akan melihat bahwa garis pantainya terbuka langsung ke Laut Merah. Sayangnya, banyak kapal yang melewati daerah ini dikuasai oleh suku Houthi, yang memberi nama pada organisasi pemberontak ini dan memiliki pengaruh langsung atas pintu gerbang Laut Merah menuju wilayah Palestina, Yordania, dan Mesir. Dengan menggunakan proksi mereka, Houthi juga memperoleh basis untuk beroperasi dan melancarkan serangan di wilayah terusan Suez. Mengingat semakin besarnya pengaruh Iran terhadap gerakan Houthi, Amerika Serikat akan melihat setiap pertempuran regional sebagai bagian dari keseluruhan konflik. Itulah sebabnya kita telah melihat respons yang sangat ketat, meskipun pembalasan ditujukan pada pihak-pihak yang paling terlibat. Kita semua tahu bahwa Iran harus khawatir tentang keterlibatan Amerika Serikat. Namun, bagaimana konflik ini terkait dengan ambisi Iran yang lebih luas dan apa yang akan terjadi selanjutnya setelah keterlibatan Amerika Serikat? Konflik ini belum menguntungkan siapapun, dan kemungkinan akan berlanjut ke masa depan tanpa akhir yang jelas. Setidaknya untuk saat ini, kita telah melihat Hizbullah melancarkan serangan terus-menerus terhadap Israel, serta pertempuran antara Hamas dan IDF yang berlangsung selama setahun terakhir. Kini, konflik ini menyebar ke timur dengan keterlibatan pihak-pihak dari barat, menciptakan skenario yang semakin kompleks. Iran terus berupaya mengumpulkan sebanyak mungkin proksi untuk menantang Amerika Serikat dan sekutunya di Timur Tengah secara tidak langsung. Dengan pasokan senjata dan rudal yang terus mengalir dari Iran, kelompok-kelompok ini dapat memberikan tantangan yang signifikan bagi Amerika dan negara-negara sekutunya. Saat ini, fokus utama kelompok-kelompok ini tampaknya adalah sekutu-sekutu Israel, mengingat perang yang sedang berlangsung di Gaza. Namun, kejadian baru-baru ini menunjukkan bahwa kelompok-kelompok yang didukung Iran juga berupaya memperluas cakrawala mereka. Insiden kapal tanker minyak Amerika Serikat di Laut Merah adalah bukti kuat akan hal ini. Jika konflik ini meluas dan semakin banyak pihak yang terlibat, ada kemungkinan besar bahwa Iran akan ikut campur secara langsung, yang dapat memicu keterlibatan militer di luar kawasan, termasuk kemungkinan intervensi dari Eropa, Asia, dan Amerika. Hal ini dapat menjadikan konflik ini sebagai konflik global, terutama jika Iran dan proksinya dibiarkan tanpa pengawasan. Apa pendapat Amerika Serikat mengenai situasi ini? Kita telah melihat bahwa Amerika Serikat serius dalam mengendalikan jalur perdagangan utama dunia, dan saat ini tidak banyak yang dapat dilakukan Iran untuk terlibat secara langsung. Oleh karena itu, kita mungkin akan menyaksikan Amerika secara langsung menyasar kelompok-kelompok militan dan memediasi ketegangan di wilayah-wilayah yang dilanda konflik. Ini terlihat dari pengerahan pesawat pengebom B-2 baru-baru ini,
kehadiran Angkatan Laut Amerika yang terus-menerus, serta pesan-pesan kuat dalam konferensi pers Amerika Serikat dalam sebulan terakhir yang menekankan tujuan dominasi dan stabilitas dunia. Sementara Amerika Serikat memperingatkan tentang konsekuensi kritis terhadap Iran dan proksinya, belum ada pernyataan yang jelas tentang keterlibatan Angkatan Darat Amerika Serikat secara langsung. Kebijakan Amerika Serikat pada dasarnya tetap sama, memastikan keamanan bagi sekutu-sekutunya dan stabilitas global, selama pengaruh Iran yang semakin besar tetap terkendali. Keamanan jalur perdagangan, seperti terusan Suez dan Laut Merah, harus terjamin. Kita berharap untuk melihat akhir yang baik dan damai dari konflik ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.